Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, Stanbo KSP1 20068. Saya akan menjelaskan first come, first server, atau disebut dengan FCFS, dan priority scheduling. Algoritma penjadwalan ada dua. Yang pertama, manfaat untuk memecahkan suatu permasalahan terutama pada penjadwalan proses. Yang kedua, tujuan utama meningkatkan kinerja dari sebuah sistem menggunakan kriteria tertentu. Yang pertama, first come first server atau disebut dengan FCFS. Algoritma first come first server membuat setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO, QW, atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. First come first server atau disebut dengan FCFS. Algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan penyalahan oleh proses lain walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Kelebihannya itu algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapatkan prioritas, dan kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama, dan yang kedua, terjadinya konvoy effect. Analogi FCFS berdiketahui ada 3 buah proses dengan burst time P1 sama dengan 24 ms, P2 sama dengan 3 ms, P3 sama dengan 3 ms. Terus kita akan menghitung waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Dalam gambar ini 0 sampai 24 itu disebut dengan P1, 24 sampai 27 disebut dengan P2, 27 sampai 30 disebut dengan P3. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms dan menunggu P1 sampai selesai, dan untuk P3 sebesar 27 ms dan akan menunggu P1 dan P2 selesai. Saya akan menggunakan software Gojek. Penerapan FCFS sebelum pemesanan kendaraan ataupun makanan melalui aplikasi Gojek dikonfirmasi dan dilayani, maka pengguna harus menunggu sesuai waktu yang ditetapkan. Sistem ini menggunakan FCFS di mana pemesanan pertama akan lebih dulu dikonfirmasi dan dilayani, kemudian pindah ke pemesanan berikutnya dengan durasi menunggu sesuai burst time antrian sebelumnya. Kedua, priority scheduling. Priority scheduling. Algoritma priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Karakteristik prioritas yang pertama itu time limit dan akses file, kedua time kepentingan proses, ketiga memory requirement, keempat perbandingan antara input output burst dengan CPU burst. Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive, dan kelebihannya itu memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai kondisi maksimum dari suatu kriteria yang ditetapkan, dan kekurangannya dapat terjadi indefinite blocking atau disebut dengan starvation. Solusinya yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Analoginya priority scheduling itu di sini prosesnya P1 durasinya itu 6, P2 durasinya 8, P3 durasinya 7, dan P4 itu durasinya 3. Dan prioritinya P1 itu 4, P2 itu 1, P3 itu 3, P4 itu 2. P2 waiting time-nya itu 0, P4 waiting time-nya 8, P3 waiting time-nya 11, P1 waiting time-nya 18. Di average waiting time atau disebut dengan AWT, kita akan tambahkan 0, tambah 8 tambah 11 tambah 18 dari waiting time-nya, dan akan dibagi menjadi 4 sama dengan 9,25. Penerapan priority scheduling, saya akan menggunakan software KYS yaitu Radio swasta ini menggunakan software dengan algoritma penjadwalan prioritas scheduling karena dengan melakukan penjadwalan penyiaran iklan berdasarkan pada prioritas dapat mengurangi kerugian biaya yang ditimbulkan karena kesalahan penjadwalan iklan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.